Saya kan satu-satu ngejelasin, saya minta kepada Pak Jody 5 ini capek Pak, saya ngomong aja Pak, Bapak datang Pak Jody ini yang megang 5 orang yang saya pegang juga. Bukan Jody, Jody memenuhi keinginan teman-teman untuk saya kumpulkan semua karena saya juga buat. Ya. Ini Pak, dulu. Itu ini Pak. Kanan Pak. Oke. Bu kanan Bu. Oke, dah. Teman-teman, kita tim sudah bersama. Aib dan Dede. Aib dan Dede memberikan informasi. Ini ada 3 nih. Diangkat aja Bang. Saudara Dani, oke? Udah bisa? Saudara Andi, ya, adalah saudara Panji. Ini Panji, nggak ada ini sekarang. Ya. Inilah daftar penjara orang. Tunggu dulu. Tapi dalam berita Ini masih ada kayak gini. Sekarang 3. Jadi kita ulang ya, supaya ini ya kita ini melalui pengadilan. Ya. Daftar pencarian orang itu siapa? Dani. Yang kedua siapa? Ini Hah? Tahun di bawahnya ini tahun berkurang. Jadi sekarang berkurang telurnya. Kami nggak tahu. Biasanya orang yang sekarang DPO. viral lah DPO. Apakah Makanya ketika mereka diperiksa kembali di Polda atas kesadaran sendiri mencabut semua isi berita acara. Jadi supaya nanti bagus inilah faktanya. Ya. Secara tegas itu ya. Jangan dia itu posisinya warung Budening itu posisinya ada di dalam gang. bukan di pinggir jalan. Bukan di pinggir jalan. Berapa meter dari TKP? Sekitar 600 jalan. ya. Saya Ini. nanti kirim videonya. Yang kedua, Sebentar Pak, sebentar. makanya saya katakan ini yang dengan maksudnya dengan Ya, karena dianggapnya berkumpul bersama-sama di situ. termasuk juga di sini ada anaknya Pak RT, posisi mereka waktu duduk itu. Mereka bisa menggambarkan kok saya duduk sebelah mana sebelah ini digambarkan. Warungnya Bu Nining itu ada di dalam gang yang kalau mereka Inilah Pak Pasren ya, Pak RT yang putranya ya di depannya. Tetapi dia menyelamatkan di situ tidak ada orang tinggal di rumah itu malam itu. Bohong. Sejak dari awal kami ditunjuk sebagai lawyer mereka sudah merasakan ada ketidakbenaran dalam proses penanganan perkara. Itu kami lihat secara faktual ketika 5 tersangka ini berada di Polda Jabar dalam kondisi fisik mereka yang penuh dengan luka-luka. Artinya ada perbuatan yang dilakukan oleh penyidik terdahulu di Polresta Cirebon terhadap mereka, dan itu besar kemungkinan dilakukan oleh ayah daripada korban yaitu Rudiana yang melakukan penangkapan terhadap mereka tanpa ada bukti dan juga surat penangkapan karena beda fungsi. Rudiana itu berada di unit narkoba yang melakukan action terhadap mereka. Itu hanya sebagai informasi awal yang perlu kami sampaikan. Tapi selanjutnya setelah kami melakukan investigasi secara khusus terhadap kasus ini, bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh orang tua daripada si korban ini melakukan tindakan-tindakan di luar pada norma hukumnya, itu jelas bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Bahwa klien kami 5 orang ditambah lagi yang lainnya, klien daripada Ibu Titin yang bernama Saka Natal dan Sudirman, dan termasuk juga anak Pak RT yang dibebaskan oleh Polresta Kepolisian Cirebon ya, itu di malam kejadian berada di depan rumah Ibu Titin, Bu Nining, saya ulangi, di depan rumah Ibu Nining karena Bu Nining memiliki warung, dan itu sampai jam 21 lebih kan, karena mereka di situ ngobrol kayak anak muda gaduh sehingga terganggu Ibu Nining ini. Lalu mereka disuruh untuk berpindah tempat, dan dari situ mereka berpindah ke rumahnya Pak RT yang mana juga putranya bernama Kapi kan ada di dalam rombongan tersebut, bergeser ke rumah daripada Pak RT yang kosong, masih di daerah situ, tidak jauh lokasinya. Artinya ada 2 titik yang mereka tempati di malam itu dan hingga besok paginya. Sementara peristiwa ini terjadi di Jalan Perjuangan yang jaraknya kurang lebih 1 km. Ini dua lokasi yang berbeda. Nah,
Kalau kita bicara katakanlah ada kejadian di sana, ada duduk-duduk di sini, tidak bisa dihubungkan dengan begitu saja. Tentu harus ada kajian-kajian yang sifatnya berdalam. Kalau ada kecelakaan lalu lintas, tentu ada bidang yang khusus untuk menangani itu, apakah itu kecelakaan tunggal atau ada perbuatan-perbuatan orang lain terhadap kecelakaan tersebut. Nah, dalam perkembangannya muncul di dalam berkas perkara di persidangan itu nama-nama DPO. Klien kami itu tidak mengenal mereka. Dan termasuk juga yang 7 orang yang sidang secara bersama, di luar daripada yang 1 yang di bawah umur sudah disidangkan terpisah dengan hukuman 8 tahun penjara. Yang 1 orang ini, klien daripada Bu Wiwi yang namanya Ripaldi alias Ucil, tidak mengenal yang 6 orang, termasuk yang anak kecil yang di bawah umur, tidak mengenal. Demikian juga yang 6 orang ditambah yang di bawah umur tidak mengenal juga yang bersangkutan. Sedangkan saudara Ripaldi itu sudah dilakukan penangkapan oleh kepolisian Resort Cirebon dengan perkara membawa senjata tajam. Itu berkas terpisah. Tetapi anehnya, janggalnya di dalam proses persidangan itu disatukan dalam sebuah tuduhan pasal 340 maupun 338. Bukan ada pemerkosaan. Saya garis bawahi, bukan ada pemerkosaan. Nah, kami juga melihat ada kejanggalan di situ yang tidak direspon oleh penyidik ya dari awal, bahwa dalam perkara itu ada CCTV yang ditemukan di lokasi kejadian, tapi tidak direspon juga dengan alasan bahwa kepolisian tidak punya katakanlah ahli untuk membuka itu. Itu omong kosong. Selanjutnya dari hasil bedah mayat yang dilakukan oleh dokter forensik juga ada referensi yang harus ditindaklanjutin terhadap sperma yang ditemukan di tubuh daripada korban, ya khususnya di bagian kemaluan. Dan itu harus dilakukan tindakan-tindakan yang lebih spesifik lagi untuk mencari DNA-nya. Nah, kalau katakanlah kepolisian pada saat itu peduli terkait dengan tersangka-tersangka yang dilakukan penahanan, kenapa tidak dilakukan penahanan? Apakah itu sperma dari si A, si B, si C, sehingga terang benderanglah perkara itu? Ini kan tidak gelap. Nah, kita juga tidak tahu apa motivasi daripada katakanlah penangkapan terhadap klien kami yang notabene tidak melakukan satu kejahatan apapun, dan mereka sudah menderita batin 8 tahun sekarang di penjara sebagai terpidana, termasuk juga orang tuanya. Kami berharap Bapak Kapolri ya memerintahkan jajarannya atau siapapun bidang-bidang teknis dan termasuk juga melibatkan kami sebagai tim lawyer atau yang lainnya juga tim independen, supaya ini tidak ada katakanlah semacam intervensi dari pihak manapun, murni adalah hasil kajian yang sifatnya komprehensif gitu, agar klien kami bisa katakanlah mendapatkan keadilan sebagaimana layaknya manusia yang tidak Saya kan satu-satu ngejelasin, saya minta kepada Pak Jody. 5 ini capek Pak, saya ngomong aja Pak. Bapak datang Pak Jody ini yang megang 5 orang yang saya pegang juga. bukan Jody, Jody memenuhi keinginan teman-teman untuk saya kumpulkan semua karena saya juga buat. Ya. Ini Pak, dulu gituin Pak. Kanan Pak. Oke. Bukan. Oke, dah. Teman-teman